Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Di video kali ini kita akan sama-sama membuat sawi gulung ayam yang sehat, bergizi, kaya serat dan protein. Anak-anak suka, dewasa apalagi. Ini nyaman banget dimakan apalagi dinikmatin hangat-hangat saat cuaca dingin. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, siapkan wadah. Masukkan 350 gram daging ayam cincang. Di sini aku pakai daging dada cincang. Kalau mau pakai paha juga boleh banget ya. Tambahkan 1 butir telur, 2 siung bawang putih yang udah dihaluskan. Tambahkan 1 sendok teh garam. Tambahkan 1 sendok teh kaldu jamur atau kaldu bubuk lainnya. Tambahkan setengah sendok teh merica bubuk. Tambahkan 2 sendok teh gula pasir. Kemudian tambahkan kecap asin dan minyak wijen. Kecap asin 1 sendok makan dan minyak wijen 1 sendok makan. Aduk sampai tercampur rata. Kalau udah rata, tambahkan 50 gram wortel serut atau parut dan tambahkan 50 gram labu siam yang udah diserut atau diparut seperti ini. Tambahkan secukupnya daun bawang dan tambahkan 2 sendok makan tepung tapioka. Aduk sampai tercampur rata. Kalau udah rata kayak gini, adonannya udah siap digunakan ya. Untuk membungkusnya kita menggunakan sawi putih. Sawi putihnya udah dipotong bagian pangkalnya seperti ini. Kukus terlebih dahulu sekitar 3-5 menit atau sampai layu. Cukup layu bentar aja biar nanti gampang untuk digulung. Kalau udah layu kayak gini, udah lentur terutama bagian pangkalnya, ini udah bisa dipakai dan angkat. Ambil 1 lembar daun sawi putih, letakkan secukupnya adonan, kemudian kita gulung aja seperti ini. Terakhir lipat bagian kiri dan kanannya, letakkan di bawahnya. Hasilnya jadi seperti ini ya. Lakukan sampai habis dan bisa langsung kita kukus. Kukus selama 20 menit atau sampai matang. Sambil menunggu sawi gulungnya matang, kita buat kuah sambelnya. Di sini ada 2 siung bawang putih, 5 cabai rawit sesuai selera dan 2 cabai keriting. Ini udah dipotong-potong. Tuangkan sedikit minyak goreng untuk menghaluskan. Boleh juga pakai air ya. Selanjutnya kita akan haluskan. Di sini aku pakai blender biar praktis. Kemudian proses sampai halus. Kalau udah halus kayak gini udah cukup ya. Selanjutnya panaskan pan atau panci. Masukkan bumbu halus dan tumis sampai harum. Kalau udah harum, tuangkan 200 ml air. Aduk sampai rata. Tambahkan 2 sendok makan saus sambal. Tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu jamur atau kaldu bubuk lainnya. Tambahkan 1 sendok teh gula pasir. Aduk sampai rata. Koreksi rasanya. Kecilkan api kompor dan tambahkan 2 sendok teh tepung maizena yang udah dilarutkan dengan sedikit air. Jangan lupa ini udah diaduk dulu ya sebelumnya. Kemudian ini kita aduk dan masak sampai mengental. Kira-kira seperti ini udah cukup. Angkat dan sisihkan. Setelah sawi gulungnya matang, angkat. Dan sajikan bersama kuah sambal yang udah kita buat tadi. Tambahkan biji wijen sebagai garnish. Kalau mau dikasih daun bawang iris juga boleh.
Dan ini dia sawi gulung ayam yang sehat, bergizi, kaya protein dan serat. Ini dari tampilannya aja udah bikin lapar. Luarnya ada sayuran dan dalamnya lembut, gurih. Dimakan sama sausnya mantep banget, apalagi dimakan hangat saat cuaca lagi dingin. Selamat mencoba ya. Makasih sudah nonton. Maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan sama-sama membuat sosis Solo, tapi ini sosis Solo basah tanpa digoreng. Tinggi protein, gurih, nagih, daging ayamnya juicy, enak banget. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Pertama, buat bumbu halus dari 4 siung bawang putih, 1/4 buah pala, dan setengah sendok teh merica bubuk. Haluskan terlebih dahulu. Nah, ini udah halus ya teman-teman. Siapkan wajan. Panaskan minyak goreng untuk menumis. Kalau minyaknya udah panas, masukkan bumbu yang udah kita haluskan. Tumis sampai harum. Kalau sudah harum, masukkan 1 buah bawang bombay yang udah diiris kecil-kecil atau dicincang kayak gini. Kemudian masukkan juga 5 bawang merah yang udah dicincang kayak gini. Aduk sampai rata dan tumis sampai harum dan layu. Nah, kira-kira ini udah cukup ya teman-teman. Angkat dan biarkan sebentar sampai suhunya turun. Sekarang kita buat kulit. Siapkan wadah, masukkan 25 gram tepung terigu, tambahkan setengah sendok teh garam, tuangkan 80 ml air, dan aduk rata. Kalau udah tercampur rata, masukkan 4 butir telur, dan aduk sampai tercampur rata. Ini boleh disaring dulu ya kalau mau. Langsung aja kita cetak di atas fry pan atau teflon yang udah dioles minyak dan dipanaskan. Cetak tipis, cuman ini aku nggak terlalu tipis ya. Biarkan matang. Kalau udah matang, angkat dan lakukan terus sampai selesai. Nah, ini kulitnya udah jadi, kita lanjut lagi ke isiannya ya. Siapkan wadah, masukkan 500 gram daging ayam giling. Aku pakai paha ayam giling supaya hasilnya lebih juicy. Tapi kalau pakai dada juga nggak apa-apa. Masukkan 1 butir telur. Masukkan perbumbuan dan perbawangan yang udah kita siapkan tadi. Tambahkan 3/4 sendok teh garam. Dan tambahkan 3/4 sendok teh kaldu jamur. Atau kalau pakai kaldu bubuk lainnya, tambahkan setengah sendok teh dulu. Tambahkan 3 sendok teh gula pasir. Dan terakhir tambahkan daun bawang yang udah diiris-iris seperti ini. Aduk sampai tercampur rata. Di sini boleh dikoreksi dulu rasanya ya. Isiannya siap digunakan. Ambil 1 kulit, kemudian beri 1 sendok makan penuh isian atau sesuai selera. Ini aku kasih banyak-banyak aja. Kemudian gulung seperti menggulung kulit risoles atau kulit lumpia. Untuk merekatkan, aku pakai terigu yang dicampur air. Nah, hasilnya jadi seperti ini ya. Untuk tatakan kukusan sebaiknya dioles minyak dulu biar nggak lengket. Kemudian susun sosis solonya di dalam tatakan kukusan. Lakukan sampai selesai. Lanjut kukus di kukusan yang udah panas. Kukus dan sajikan. Dan ini dia sosis Solo basah. Sajikan bersama cabai rawit hijau. Gini aja udah mantep. Menurutku ini cemilan yang sangat-sangat recommended karena tidak digoreng, tinggi protein, gurih, lembut, juicy, enak banget, nagih. Selamat mencoba ya. Makasih sudah nonton. Maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi.
Di video kali ini kita akan sama-sama membuat jajanan simple, low budget, tapi rasanya enak banget. Dan ini cocok buat jadi ide jualan. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, ambil 2 siung bawang putih. Geprek. Dan kemudian cincang halus. Setelah itu, panaskan pan di atas kompor. Gunakan api sedang agak kecil. Tambahkan sedikit minyak untuk menumis. Tumis bawang putih cincang sampai harum dan agak kecoklatan. Kalau udah harum, angkat dan sisihkan. Selanjutnya, ambil 3 telur. Kocok lepas sampai rata. Panaskan kembali sedikit minyak. Dan tuangkan telur di atas pan yang minyaknya udah panas. Orak-arik telur dan masak sampai matang. Cara mengorak-arik telurnya dengan cara seperti ini ya, supaya kecil-kecil butiran telurnya. Kalau udah matang, angkat dan sisihkan. Ambil 150 gram sosis atau 6 buah sosis ukuran seperti ini. Potong-potong sosis kecil-kecil. Aku potongnya dengan cara seperti ini ya. Kalau udah dipotong-potong kecil-kecil, sisihkan. Selanjutnya ambil secukupnya daun bawang. Aku pakai daun bawang yang kecil-kecil seperti ini. Iris-iris. Iris-irisnya kecil-kecil aja. Kalau udah, sekarang siapkan wadah. Masukkan telur yang udah kita orak-arik. Kemudian tambahkan sosis yang udah dipotong-potong kecil. Dan tambahkan daun bawang iris. Tambahkan 1/4 sendok teh merica bubuk, 1/4 sampai setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu jamur, 1 sendok teh kecap asin, 1 sendok teh saus tiram, dan setengah sendok teh minyak wijen. Aduk sampai tercampur rata. Kalau udah rata, siap untuk digunakan. Ambil kulit dimsum atau kulit pangsit bulat. Beri secukupnya isian di tengahnya. Beri secukupnya air di pinggiran kulit seperti ini. Kemudian kita tutup dan rapatkan pinggirannya. Nah, jadinya seperti ini ya. Kalau teman-teman mau bentuk sesuai selera juga boleh. Lakukan sampai selesai. Nah, ini udah jadi satu resep bisa dapat 40-42 pieces. Ini aku dapat 42. Hasilnya jadi banyak ya. Ini bisa dikukus, bisa digoreng, atau dipanggang kukus kayak gyoza gitu juga bisa. Selanjutnya ini akan aku kukus. Wadah kukusan di bawahnya diolesi minyak goreng supaya nggak lengket. Kemudian susun dimsum atau pangsit telurnya. Kalau udah, bisa langsung dikukus. Nah, ini aku kuasin air di permukaan kulitnya seperti ini supaya menjaga aja supaya nggak mudah kering dimsumnya. Lanjut kita kukus di kukusan yang udah panas. Kukus selama 15-20 menit atau sampai matang. Kalau sudah matang, angkat dan siap untuk disajikan. Untuk pelengkapnya, aku buat saus terlebih dahulu. Panaskan sedikit minyak. Kemudian tambahkan 1-2 siung bawang putih yang udah dicincang halus. Tumis sampai harum dan agak sedikit kecoklatan. Tuangkan 100 ml air. Tambahkan 3 sendok makan saus tomat. Tambahkan 2 sendok makan saus sambal.
Tambahkan garam dan gula sesuai selera. Aduk-aduk dan masak sebentar. Koreksi rasanya. Kalau sudah mendidih, angkat dan siap untuk digunakan. Dan ini dia dimsum telur sosis yang ekonomis, dari penampakannya aja udah menggoda selera. Dimakan anget-anget, mantep banget. Sajikan bersama saus yang udah kita buat tadi. Ini enak banget, gurih dipadukan sama saus yang ngasih rasa asam dan manis. Cocok banget. Ini juga cocok untuk jadi ide jualan ya. Selamat mencoba ya. Makasih sudah nonton. Maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Di video kali ini kita akan sama-sama membuat tahu bakso, tapi ini beda dari tahu bakso biasanya karena di dalamnya kita beri isian keju lumer. Ini enak banget, pentol baksonya tuh kenyal, lembut, gurih dipadukan sama keju lumer, terus dicocol sambal petis kayak gini, tambah mantep banget. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Pertama kita buat adonan pentol baksonya dulu. Siapkan chopper atau food processor. Masukkan 500 gram daging paha ayam filet yang udah dipotong-potong seperti ini sebelumnya. Tambahkan 2 siung bawang putih yang udah diiris-iris dan juga 3 sendok makan bawang merah goreng. Tambahkan 1 bungkus bawang putih bubuk, aku pakai yang ini ya, atau kalau nggak ada bisa diganti dengan 2 sendok makan bawang putih goreng. Tambahkan 1 putih telur, ini kondisinya dingin, habis keluar dari kulkas. Tambahkan 85 ml air dingin atau air es. Tambahkan aneka bumbu yaitu 1 sendok teh sampai 1,5 sendok teh garam. Tambahkan 1 sampai 1,5 sendok teh kaldu bubuk. Tambahkan 1 sendok teh merica bubuk. Tambahkan 2 sendok teh gula pasir. Untuk aneka bumbu ini bisa menyesuaikan dengan selera masing-masing ya. Tambahkan 75 gram tepung tapioka atau sekitar 7 sendok makan. Proses semua bahan sampai benar-benar halus. Kalau kita bikin pentol bakso, adonannya harus benar-benar halus ya teman-teman. Nanti hasilnya tuh kenyal, padat, dan juga jangan terlalu kental supaya hasilnya lembut. Nah setelah kita proses, hasilnya jadi seperti ini teksturnya. Bisa langsung digunakan aja. Siapkan keju oles, kita masukkan ke dalam piping bag seperti ini. Dan juga kita masukkan adonan pentol baksonya ke dalam piping bag seperti ini supaya mudah untuk diaplikasikan. Siapkan secukupnya tahu pong atau bisa juga pakai tahu biasa yang digoreng terlebih dahulu. Potong tahunya menjadi 2 bagian. Bisa diiris serong atau diiris di tengah-tengahnya. Nah, aku iris di tengahnya seperti ini aja. Hasilnya jadi kayak gini ya teman-teman. Kita bisa isikan di tengahnya. Ambil 1 bagian tahu yang udah diiris, kemudian masukkan keju oles di tengahnya. Selanjutnya kita tutup dengan adonan bakso. Bisa juga ya kalau mau adonan baksonya dulu, kemudian di tengah-tengahnya diberi keju oles dan ditutup lagi dengan adonan bakso. Lakukan sampai selesai. Susun di tatakan kukusan. Selanjutnya ini opsional aja ya, boleh teman-teman beri aneka topping sesuai selera seperti yang lagi kekinian saat ini. Tapi kalau nggak mau juga nggak apa-apa, terserah aja, polosan juga udah enak. Di sini aku menggunakan topping crab stick yang udah dipotong-potong. Terus aku juga pakai potongan cabai, kemudian aku juga pakai keju parut. Aku menggunakan potongan daun bawang dan terakhir aku menggunakan telur puyuh yang udah dibagi menjadi 2 bagian. Ini yang aku beri topping sedikit aja ya, cuma 10 pieces. Sisanya nggak aku beri topping karena jujur lebih suka polosan aja. Satu resep ini bisa dapat sekitar 40 pieces atau bisa lebih, bisa kurang tergantung seberapa banyak kita menggunakan adonannya.
Kukus di kukusan yang udah kita panaskan sebelumnya. Kukus selama 20 menit atau sampai matang. Sambil menunggu tahu baksonya matang, aku akan membuat sambal petis yang simple, tapi ini bakalan enak banget melengkapi tahu bakso yang kita buat. Kita gunakan 2 siung bawang putih dan 7 buah cabai rawit. Di sini aku pakai yang hijau. Kemudian tambahkan setengah sendok teh garam dan juga setengah sendok teh kaldu bubuk. Ini takarannya bisa menyesuaikan dengan selera masing-masing. Tambahkan 1 sendok petis. Petis ini pasta udang ya. Kemudian ulek sampai halus. Kalau nggak ada petisnya nggak apa-apa, di skip aja, nanti jadinya sambal rujak. Nah, kalau udah halus seperti ini, tambahkan 45 gram gula merah atau gula Jawa yang udah diiris-iris. Selanjutnya kita lanjut ulek sampai gulanya hancur dan membuat tekstur ulekan yang menjadi kental seperti ini. Selanjutnya tuangkan 20 ml air matang. Aduk sampai rata. Nah, sambalnya udah jadi. Setelah tahu baksonya matang, kita keluarkan dari kukusan dan siap disajikan. Dan ini dia tahu bakso dengan isian keju lumer udah jadi. Dari penampakannya udah kelihatan menarik banget dengan berbagai aneka topping. Semakin menambah nilai jual kalau diberi topping seperti ini ya. Kalau teman-teman mau bikin versi digoreng juga bisa, nggak masalah. Bisa digoreng dengan aneka balutan tahu bakso sesuai selera masing-masing. Coba kita buka ya teman-teman. Tanganku ini udah dicuci bersih loh. Adonan baksonya itu kenyal, lembut, padat, terus di dalamnya, di bawahnya itu ada keju lumer yang nambahin rasa creamy gurih gitu. Ini nggak terlalu kelihatan ya kejunya, mungkin salah penempatan aja, tapi ini beneran enak banget. Nah, kalau dipotong kelihatan ya teksturnya tuh kayak gini. Jadi adonan baksonya padat dan juga keju lumernya dapat. Sajikan bersama sambal petis yang udah kita buat. Tambah mantep banget. Seriusan enak banget, wajib coba ya. Selamat mencoba. Makasih sudah nonton. Maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Di video kali ini kita akan sama-sama membuat pentol yang bentuknya kriwil-kriwil kayak gini. Ini kenyal, lembut, gurih, bikinnya gampang banget, dimakannya anget-anget, pakai saus dan kecap, mantep banget. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Untuk memprosesnya aku menggunakan chopper. Masukkan 250 gram daging paha ayam tanpa tulang. Kemudian tambahkan 3 siung bawang putih yang udah dipotong-potong kayak gini dan 2 sendok makan bawang merah goreng. Masukkan 1 butir putih telur. Dan tuangkan juga 60 ml air dingin atau air es. Tambahkan 1 sampai 1/4 sendok teh garam. Tambahkan 1 sampai 1,5 sendok teh kaldu jamur atau kaldu bubuk lainnya. Tambahkan 3/4 sendok teh merica bubuk. Kemudian ini lanjut kita proses sampai halus dan tercampur rata. Ini udah halus tapi nggak sampai yang benar-benar halus gitu, nggak yang sampai putih. Ini aku sengaja ya teman-teman supaya hasilnya nanti tuh nggak terlalu padat. Pindahkan ke wadah yang bersih. Kemudian tambahkan secukupnya daun bawang yang udah diiris-iris seperti ini. Tambahkan 150 gram tepung tapioka atau tepung kanji. Dan tambahkan 30 gram tepung terigu. Aduk dan campur sampai rata.
Kalau dirasa susah, bisa kita aduk menggunakan tangan yang bersih sampai semua bahan menyatu dan membentuk adonan. Kira-kira hasil akhirnya jadi seperti ini ya. Koreksi rasanya. Kalau udah, siap untuk kita bentuk. Ambil sedikit adonan menggunakan 2 garpu seperti ini. Kemudian tinggal kita masukkan aja ke dalam wajan atau panci yang berisi air yang sedang dipanaskan tapi nggak sampai mendidih ya. Lakukan sampai selesai. Kita cetakin kecil-kecil aja karena pentol kan ukurannya kecil. Nah, ini udah selesai aku cetak semua. Kita biarkan mengapung terlebih dahulu. Kalau pentolnya udah pada mengapung seperti ini, yang udah pada mengapung ini kita ambil dulu, angkat dan tiriskan. Lakukan sampai semuanya mengapung dan bisa diangkat. Nah, ini dia teman-teman udah terbentuk kriwil semua. Jadi fungsinya kita rebus di air panas tadi tuh untuk membentuk kriwilannya seperti ini. Langkah selanjutnya bisa kita lanjut kukus di kukusan yang udah dipanaskan sebelumnya. Kukus selama 10-15 menit. Nah, setelah dikukus hasilnya jadi seperti ini. Kelihatan banget ya kriwil-kriwilnya. Ini tuh bikinnya ternyata gampang banget. Tinggal disajikan aja bersama saus dan kecap. Dan untuk bikin sausnya, di sini aku mau bikin saus yang tipenya tuh encer, yang sedap dan gak bikin enak. Di sini aku akan memblender 2 siung bawang putih bersama 10 cabai rawit. Beri secukupnya minyak goreng untuk memblender, blender sampai halus. Kalau udah, ini lanjut kita tumis. Tumis sampai harum. Kalau sudah harum, tambahkan 5-6 sendok makan saus tomat. Mau ditambahkan dengan saus sambal juga boleh ya. Tuangkan 200 ml air. Airnya aku pakai buat sekalian bilas bumbu di blender tadi. Makanya warnanya jadi kayak gini. Terus tambahkan secukupnya garam, gula pasir, dan penyedap sesuai selera. Tambahkan 2 sendok teh tepung maizena yang udah diencerkan dengan sedikit air. Kemudian ini kita aduk dan tunggu sampai mendidih dan meletup-letup. Kalau sudah mendidih kayak gini, koreksi rasanya sesuai selera. Kemudian kita angkat, siap untuk digunakan. Ambil pentol kriwil yang hangat, aku sajikan di mangkuk kayak gini aja. Kemudian tuangkan saus yang udah kita buat tadi dan tambahkan kecap manis. Wah, ini mantep banget nih. Pentol kriwil ayam yang kenyal, lembut, gurih. Kenyal padatnya itu tuh pas dipadukan sama saus encer yang sedap dan kecap kayak gini. Ini enak banget. Selamat mencoba ya. Makasih sudah nonton. Maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Di video kali ini kita akan sama-sama membuat yang simpel-simpel lagi. Cara bikinnya gampang banget, bahannya gampang dicari, dengan isian keju yang lumer dan gurih. Bisa buat jadi ide jualan. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, siapkan wajan atau panci di atas kompor. Kondisi kompor masih mati ya. Kemudian ambil 3-4 siung bawang putih yang udah dihaluskan seperti ini. Tambahkan 1,5-2 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur atau kaldu bubuk lainnya, setengah sendok teh merica bubuk, masukkan 150 gram tepung terigu, dan masukkan juga 2 batang daun bawang yang udah diiris-iris seperti ini. Tuangkan air sebanyak 400 ml. Kita tuangkan bertahap ya. Aduk hingga tercampur rata sampai semua bahannya larut. Tuangkan kembali airnya dan campur sampai rata.
Kalau sudah rata, nyalakan api kompor, set di api sedang. Kemudian ini kita masak sambil diaduk-aduk sampai mengental dan membentuk adonan. Aduk terus ya teman-teman sampai mengental, lebih padat dan membentuk adonan. Kira-kira seperti ini. Ini aku rasa udah cukup. Angkat, pindahkan ke wadah. Kemudian masukkan 225 gram tepung kanji atau tepung tapioka. Masukkan secara bertahap ya. Aduk menggunakan spatula. Ini adonannya panas, jadi teman-teman harus hati-hati. Sambil mencampur adonan, kita bisa tambahkan 2 sendok makan bawang merah goreng dan tambahkan lagi tepung kanjinya. Aduk kembali sampai rata. Ini emang teksturnya lengket seperti ini ya. Di tahap ini teman-teman juga bisa mengkoreksi rasanya. Ini udah siap untuk dibentuk. Olesi tangan yang bersih menggunakan minyak goreng, oles tipis-tipis aja. Kemudian ambil sedikit adonan, pipihkan dan beri isian. Aku menggunakan keju spread atau keju oles yang udah dimasukkan ke dalam plastik segitiga seperti ini. Semprotkan secukupnya di tengah adonan. Gak perlu banyak-banyak karena nanti kalau kebanyakan susah ditutup. Kemudian tutup adonan. Rekatkan satu sama lain dan bentuk menjadi bulat dengan cara seperti ini. Nah, hasilnya jadi seperti ini ya. Ini bentuknya gemes banget. Lakukan sampai selesai. Kalau udah selesai dibentuk, ini bisa langsung direbus. Di sini aku udah siapkan panci berisi air mendidih. Beri sedikit minyak supaya nggak lengket. Kemudian masukkan cilok yang udah kita bentuk-bentuk tadi. Rebus dan tunggu sampai mengapung. Kalau udah mengapung, biarkan sebentar beberapa saat supaya matang. Kalau udah matang, angkat, siap disajikan. Ini aku cobain dulu ya. Ciloknya ini kenyal tapi lembut juga, apalagi ada isian kejunya, nambah gurih. Kenyal dan lembutnya itu tahan lama ya teman-teman, walaupun dingin masih tetap kenyal. Dan di sini yang bikin tambah mantap itu ada sensasi lumer dari kejunya. Untuk pelengkapnya, aku akan membuat kuah telur pedas. Siapkan panci atau sospen, set api di api sedang, kemudian beri secukupnya minyak untuk menumis. Di sini aku udah siapkan bumbu halus, detailnya bisa cek di kolom deskripsi ya. Kemudian ini kita tumis sampai harum. Kalau udah harum, masukkan secukupnya daun bawang yang udah diiris-iris seperti ini. Kemudian kita tumis sebentar aja. Bentar banget udah cukup. Kemudian bumbu ini kita sisihkan ke pinggir panci seperti ini. Ambil 2 buah telur, aduk-aduk rata dulu. Kemudian masukkan ke dalam panci. Masukkan di sisi yang tidak terdapat bumbu. Aduk-aduk dan tumis perlahan seperti ini. Kita orak-arik. Kalau telurnya udah padat dan udah jadi orak-arik kayak gini, tuangkan 500 ml air. Masukkan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, dan 1 sendok teh gula pasir. Aduk rata dan biarkan mendidih. Begitu mendidih, langsung dimatikan ya api kompornya, biar nggak banyak buihnya. Jangan lupa dikoreksi rasanya. Angkat dan siap digunakan. Ambil secukupnya cilok dan masukkan ke dalam wadah. Bebas aja ya jumlahnya, seikhlas hati teman-teman aja. Kemudian siram dengan kuah telur pedasnya. Tambahkan bawang goreng kalau suka. Dan cilok isi keju kuah pedas siap dihidangkan. Kalau mau ditambah jeruk nipis, boleh banget ya. Ini lumayan banget buat yang lagi gabut cari cemilan simple yang ekonomis, atau bahkan buat jualan juga bisa. Cilok yang kenyal dengan isian keju lumer gurih, ditambah kuah telur pedas, makin segar dan mantap. Pecinta aci dan sebangsanya, silakan dicoba ya.
Selamat mencoba, makasih sudah nonton, maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.